Hari yang indah untuk kembali produktif. Tapi sebelum kita mulai sibuk di minggu ini, mari kita awali dengan beberapa informasi yang menarik. Informasi pertama, sebuah YouTube channel yang biasa review kamera bernama ST Media. Iya, kita lagi ngomongin diri sendiri maksudnya. Baru-baru ini merilis review dari kamera Fujifilm X-T30 Mark II. Nah, ini adalah kamera yang menarik buat gua karena nggak ada kabar apa-apa. Kemarin tiba-tiba udah rilis di Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu. Dan tanpa disangka, begitu banyak request yang hadir untuk kita mereview kamera tersebut. Gua awalnya nggak begitu tertarik juga buat review karena kemungkinan kayak upgrade dari segi firmware aja. Karena fitur yang digembor-gemborin itu cuma penambahan film simulationnya aja. Cuman karena banyak yang request kita buat bikinin reviewnya, akhirnya gue request juga ke Fuji buat review unitnya. Dan ternyata setelah gue cicipi sendiri, kamera ini punya upgrade yang cukup signifikan selain penambahan film simulationnya aja. Beberapa yang gue suka banget adalah limit perekaman video yang diperbesar ke 30 menit, bukan 10 menit lagi. Dan ternyata dari segi hardware pun ada yang di-upgrade. Di mana panel layarnya sekarang udah beresolusi 1,62 juta pixel, bukan 1,04 juta lagi. Dan 1,62 juta pixel ini membuat layarnya ini resolusinya sekelas dengan Fujifilm X-T4. Ya, baterai lightingnya ini habis, jadi kita ganti dulu. Memang tetap ada beberapa turn down yang masih hadir di X-T30 versi 2 ini, kayak mic inputnya yang masih 2,5 mm, dan isu overheating kalau kalian rekam di 4K itu juga masih ada. Walaupun agak terbantu dengan limit recordnya yang udah sampai 30 menit. Overall ini tetap kamera yang menarik dan gua nggak heran banyak yang request review dari kamera ini. Dan kalian juga nggak boleh ketinggalan review fullnya biar tahu apa aja kelebihan dan kekurangannya secara komplit. Silahkan klik yang ada di sana. Selanjutnya ada kabar gembira dari Sony untuk para pengguna Sony A7C dan juga Sony ZV-S10. Kamera yang setahu gua sedang sangat sulit stoknya di Indonesia. Jadi kedua kamera tersebut mendapatkan update firmware 2.0 yang membuat keduanya mendapatkan Animal Eye Detect Autofocus di mode video. Nggak cuma di mode foto aja. Fitur yang gua yakin akan sangat membantu untuk para pengguna kamera tersebut. Tapi harus gua highlight, para pengguna, bukan calon pengguna, terutama untuk ZV-S10. Karena lanjut ke informasi yang berikutnya, mengutip dari dpreview.com, 2 minggu setelah Sony mengumumkan penghentian produksi dan suspend order dari produk A72, A6400, A6100 yang warna hitam, korban berikutnya yang terdampak oleh fenomena chip shortage itu adalah Sony ZV-S10. Sebuah gambar yang menyedihkan untuk para penggemar Sony yang mungkin udah mulai nabung-nabung buat beli kamera tersebut. Dan bayangin bakal segoib apa kamera ini sekarang terutama di Indonesia. Padahal sebelumnya pun ZV-S10 setahu gua udah cukup langka stoknya. Selanjutnya ada sebuah teaser yang menarik dari salah satu brand smartphone Android yang cukup besar. Jadi brand Oppo itu memberikan sebuah teaser dari teknologi kamera terbaru mereka teknologi kamera smartphone terbaru mereka yang kemungkinan akan hadir di masa mendatang. Jadi Oppo memperlihatkan sebuah kamera smartphone dengan teknologi retractable lens. Jadi lensa dari kamera smartphone ini bisa memanjang ketika digunakan dan bisa kembali memendek ke ukuran kompaknya saat tidak digunakan. Menurut gue ini konsep yang menarik karena mungkin bisa mengurangi limitasi engineering lensa agar bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Hingga mungkin aja kedepannya bisa memproyeksikan image circle ke ukuran sensor yang lebih besar. Buat yang nggak tahu, jarak antar elemen optik pada lensa kamera itu bisa sangat berpengaruh pada kualitas dan kapabilitas gambar yang mampu diciptakan. Makanya konsep lensa seperti ini dari dulu udah banyak diterapkan kayak di kamera compact. Bahkan lensa kit Canon EF-M pun, sebentar, ada di sini nggak? Kita tukeran dulu. Bahkan lensa kit Canon EF-M pun yang ada di sini 1545, dia juga ngunci gini. Kalau misalkan nggak dibawa, dia ngunci gini kalau nggak dipakai, buat dibawa biar lebih compact saat disimpan. Tapi kalau mau dipakai, kita harus unlock karena di posisi seperti ini nggak bisa dipakai gitu. Kita harus unlock. Dan dia akan membuat lensanya ini jadi agak lebih panjang. Dan gua rasa konsepnya bakal mirip nanti. Tujuan utamanya udah pasti untuk bisa memberi gambar yang sebaik mungkin. Lalu yang menarik di sini Oppo juga memperlihatkan kalau kameranya ini bakal aman dari cipratan air dan juga benturan bila terjatuh. Dan itu penting untuk
sebuah produk yang device-nya itu punya part bergerak kayak retractable camera ini. Dari teasernya sih ada beberapa bocoran yang bisa kita lihat, kayak sensor yang dipakai kemungkinan berukuran 1/1.56 inch, yang berarti nggak gitu gede banget, bukan yang paling besar juga, karena masih gedean sensornya Pixel 6 Pro dan efektif sensornya Xperia Pro Eye. Tapi sedikit lebih besar dari sensornya iPhone 13 Pro Max, jadi ya oke lah, walaupun bukan yang paling gede. Cuman yang lebih menarik, lensa yang dibawa ini ekuivalen 50mm f2.4. Angka yang cukup menarik buat foto-foto portrait. Tapi ya, kita lihat nanti kualitasnya bakal kayak apa. Dia juga nggak ada indikasi bakal pakai variable aperture. Tapi ya, kita tunggu aja nanti kalau udah rilis. Terakhir ada informasi dari canonrumors.com yang mengatakan kalau Canon akan menghadirkan kamera APS-C dengan RF mount di tahun depan. Belum ada informasi resmi dari Canon soal kabar ini, tapi Canon Rumors terlihat cukup pede akan informasi yang diberikan ini. Bahkan dia, kalau nggak salah di artikelnya tuh nulis sampai 100% yakin gitu. Gue juga nggak tahu harus menanggapi apa karena belum ada detail selanjutan dan foto yang jadi ilustrasinya juga aneh banget. Karena cuma EOS R aja dan sensornya dikecilin aja. Yang gue yakin nanti kamera tidak akan seperti itu kalaupun rumor ini benar-benar terjadi. Cuman gue sih merasa kamera APS-C dengan mount RF ini akan hadir untuk jajaran high-end APS-C mereka aja. Nggak entry level. Karena gue yakin sih Canon juga nggak ada rencana buat bunuh jajaran IFM-nya. Yang buat para pemula yang baru mau belajar foto dan video itu pilihan yang menarik banget saat ini. Tapi balik lagi, kita hanya bisa berspekulasi aja. Kita tetap harus nunggu informasi resmi dari Canon buat kepastiannya. Oke. Paling segitu aja buat Shutter News kali ini. Semoga bisa jadi wawasan tambahan buat kalian. Kalau ada pendapat atau informasi tambahan yang mungkin menarik dan gue tidak bahas di video ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.